Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam keren Bapak dan Ibu guru semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Tentunya yang utama adalah kesehatan, sehingga kita selalu bisa mendidik anak-anak kita semuanya di sekolah. Pada kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu izinkan saya akan berbagi terkait dengan panduan pemutakhiran data untuk calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 Kemendikbudristek. Bagaimana caranya dan apa saja berkas yang akan dibutuhkan pada saat pemutakhiran data ini? Mari kita simak video selanjutnya. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian like. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan video ini. Mengingat surat pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan pada tanggal 13 Januari 2022 bahwa di sini disampaikan terkait dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, data yang perlu dimutakhirkan yaitu, nah ini ya yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah NIK dan tanggal lahir melalui laman Perpal PTK. Ini ya. Silakan nanti teman-teman tinggal klik, nanti langsung otomatis teman-teman akan nyambung ke halaman ini. Kemudian selain NIK, apalagi yang harus diperbaiki, yang harus dimutakhirkan? Yang kedua adalah riwayat pendidikan formal. Ingat, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar atau SD atau MI dan sederajat hingga pendidikan terakhir pada saat kita mengajar sekarang ini. Pendidikan terakhirnya apa? Silahkan langsung diperbaiki. Kalau misalkan belum, silahkan ditambahkan dan disiapkan tentunya berkasnya. Kemudian riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik sekolah ya. Jadi teman-teman setelah Perpal ini beres, baru teman-teman ke riwayat karir guru melalui aplikasi Dapodik. Yang ketiganya, yang C-nya adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Jadi GTT atau GTY, CPNS atau PNS nanti di sini. Kemudian yang keduanya, batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ini ya teman-teman, hati-hati jangan sampai melewati batas waktu ini. Kemudian yang ketiganya, informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui laman ini ya, silakan teman-teman masuk ke sini. Nah, kemudian teman-teman, dari surat ini tentunya kita harus persiapkan. Karena yang namanya PPG jelas kemarin juga pada saat kita mengikuti P3K tahap 1 dan tahap 2, ini sangat jelas ada keterkaitan dan hubungannya dengan seleksi P3K, yaitu afirmasi yang PPG ini 500 poinnya atau 100%. Untuk itu, mari teman-teman semuanya sebelum P3K tahap 3 yang akan berlangsung, kita juga persiapkan data ini. Mudah-mudahan kita mengikuti pretest PPG, lulus dan mengikuti PPG, sehingga nanti pada saat P3K ke depan atau ASN ke depan, kita sudah memiliki salah satu afirmasi yang sangat luar biasa ini, tentunya dengan ditempuh PPG. Tidak mudah, tapi mari kita persiapkan bersama-sama ya. Nah, saya bahas dulu yang pertama adalah perbedaan PPG prajabatan dan dalam jabatan. PPG prajabatan adalah
untuk lulusan S1 atau D4, baik dari jurusan kependidikan maupun non-kependidikan yang belum atau mulai mengajar. Jadi ini PPG Prajabatan ini yang belum mengajar ya, yang baru lulus ya, fresh graduate ya. Kemudian PPG Prajabatan ini bisa diikuti di lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang tentunya sudah ditunjuk oleh Kemendikbudristek dan memiliki program studi sesuai dengan jurusan terkait. Ini jadi PPG Prajabatan ini PPG untuk teman-teman kita yang baru lulus S1 ya dan belum mengajar. Apa PPG dalam jabatan? Ini kebalikannya. PPG dalam jabatan adalah PPG yang bagi kita, bagi guru-guru lulusan S1 yang sudah mengajar atau berstatus guru di suatu satuan pendidikan dan bisa berupa PNS atau non-PNS, kemudian sudah mengajar dan tercatat di Dapodik. Jadi PPG dalam jabatan ini adalah guru, PNS ataupun non-PNS yang sudah mengajar dan tercatat di Dapodik. Itu ya, itu teman-teman bedanya. Ya, ini harus dipahami dulu. Ini kan tadi suratnya PPG dalam jabatan, berarti untuk kita, bagi guru-guru yang sudah mengajar dan belum punya sertifikasi. Jadi PPG ini kan nanti kaitannya dengan tunjangan profesi ya teman-teman. Kalau dulu kan ada PLPG, kalau sekarang jadi PPG dalam jabatan. Kemudian langkah apa yang harus dilakukan nih teman-teman? Nah baik, yang pertama adalah menyiapkan berkas. Ini ya, langkah pertama adalah menyiapkan berkas. Apa saja berkasnya? Nah, yang pertama KTP, karena tadi kita kan ada perbaikan NIK, kalau ada perbaikan tentunya ya. Jadi sinkronkan KTP, NIK-nya itu harus sama. Kemudian yang keduanya ijazah SD sampai terakhir ya, ijazah pendidikan dasar sampai terakhir, karena pada saat perbaikan ijazah menyesuaikan pemutahiran ijazah ini ada apa namanya nomor tahun lulus harus tahu juga, jadi kita harus menyiapkan ijazah ini. Kemudian yang ketiganya SK pengangkatan awal sampai sekarang. Jadi kita menyiapkan SK-nya mulai dari awal kita diangkat sebagai guru sampai sekarang ya. Kalau guru non PNS mungkin dari awal kita mengajar sebagai guru honor sampai sekarang itu disiapkan terus ya SK-nya. Dan setiap sekolah pasti mengeluarkan yang namanya SK setiap tahun juga ya. Kemudian yang keempatnya adalah SK CPNS dan SK PNS bagi pegawai negeri yang belum memiliki tunjangan profesi, siapkan SK CPNS dan SK PNS. Baik, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah, teman-teman sudah paham ini? Yang tugasnya mengetik membantu kita yang sangat luar biasa. Anggaplah ini adalah nyawanya sekolah nih, nyawanya yang suka membantu kita dan sekolah. Yaitu kita harus menghubungi operator. Nanti kita bekerjasama dengan operator, tentunya siapkan juga kopinya ya. Kasihan operator kan suka begadang karena sinyal di siang hari berebut gitu. Jadi biasanya teman-teman kita operator suka mengerjakannya di malam hari ya. Jadi siapkan kopinya juga gitu ya. Nah, sepakat ya operator ya. Nah, pemutahiran data calon PPG Daljab tahun 2022. Nah, ini sesuai dengan surat edaran yang tadi saya sampaikan di depan. Ini yang harus diperbaiki NIK dan sebagainya, ini laman-lamannya. Tapi di sini ada, kalau tadi tidak ada PTK Datadik ya, dan ini semuanya terkait ke Dapodik, tapi sama saja. Yang jelas teman-teman nanti pasti menghubungi operator. Nanti bersama operator lah kita bekerja bersama-sama. Temenin operatornya, jangan hanya menyuruh saja, gitu ya. Temenin, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya ada perbaikan data nomor induk. Kalau misalkan ada perbaikan, caranya adalah tadi kita masuk ke Perpal PTK ya. Nanti kita Perpal PTK, kemudian masuk login pada aplikasi Perpal PTK, kemudian pilih sub menu perbaikan identitas ini ya. Nanti pada saat kita setelah login, memasukkan user dan passwordnya, nanti akan ada perbaikan identitas. Kalau ada yang lupa bagaimana loginnya, nah seperti ini ya.
ada user dan passwordnya seperti ini. Nanti kalau misalnya ada yang lupa silakan koordinasi dengan operator. Makanya kerjanya dengan operator ya. Kemudian kalau misalkan sudah masuk tadi perbaikan identitas, maka akan muncul PTK yang ada di sekolah kita ya. Apa yang akan diperbaiki, siapa yang akan diperbaiki, tinggal cari, kemudian diajukan perbaikan identitasnya, kemudian klik yang ini perbaikan, maka akan muncul ini ya. Lengkapi formulir perbaikan identitas, lalu klik tombol perbaikan data untuk menyelesaikan proses pengajuan perbaikan identitas. Nicknya, namanya sudah ada ini, tanggal lahir dan sebagainya, diisi tanggal lahir ya, jangan lupa jenis kelamin laki-laki perempuan dan nama ibu kandung. Tentunya ini membutuhkan KTP atau kakak kita ya. Kemudian kalau sudah selesai, dicek kembali, baru klik perbaikan data untuk diproses pengajuan perbaikan identitas kita ya. Selesai sampai sini. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan data riwayat pendidikan formal. Sama ini masuk ke Dapodik dengan teman kita operator, silahkan ditemenin nanti masuk ke login aplikasi Dapodik ya. Nanti akan muncul seperti ini setelah kita login. Pada tabulasi data PTK, pilih menu pendidikan lalu klik submenu tambah riwayat. Nah ini ya, nah ini kita klik yang pendidikan ini, dan ini ada data PTK, kemudian klik pendidikan, kemudian tambah riwayat. Nah ini nanti ada jenjang S1 dan sebagainya, tinggal mengisi satuan pendidikan, fakultas, bidang studinya apa, kemudian kependidikan atau bukan, tahun masuknya, tahun lulusnya, NIS atau NIM, kemudian studi apa, kuliah, dan sebagainya, rata-rata ujian akhirnya berapa. Nah, ini betulnya dibutuhkan ijazah dan juga transkrip nilai untuk S1-nya ya. Nah, ini silahkan ijazahnya disiapkan dulu sebelum kita membuka ini, biar mudah kita pengisiannya. Kalau sudah selesai semuanya, SD selesai, SMP selesai, tambah riwayat lagi, SMA dan seterusnya sampai selesai, maka kita klik simpan ini ya. Selesai sampai simpan ya. Deal, paham ya? Kita lanjutkan. Kemudian perbaikan data riwayat karir guru. Ini. Nah, ini setelah kita masuk login dengan Dapodik ya, menggunakan akun PTK, operator yang tahu, kalau misalkan belum tahu ya. Jadi kita akan mengisi karir guru terisi dari mulai pertama kali mengajar hingga saat ini. Ya. Setelah masuk, login, pilih menu GTK, lalu pilih submenu guru. Nah, ini GTK, ini, kemudian submenu guru, kemudian klik tombol ubah. Ini ya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini ada nih. Pada data rincian GTK, pilih tabulasi riwayat karir guru. Nah, ini nih ya. Ini diklik ini, lalu tambahkan data riwayat karir guru dari mulai pertama mengajar. Tambahkan oleh kita ya. Misalkan kita mengajar tahun 2010, kemudian tambah lagi selesai. Mulai dari nanti isinya apa, jenis gurunya apa, guru kelas, yayasan yang mengangkat atau kepala sekolah, nomor SK-nya apa, tanggal SK-nya berapa, silakan nanti tinggal memasukkan. Makanya yang kita butuhkan adalah SK kita ya. Selesai lagi, tambah lagi kalau misalkan kita mengajarnya lebih tahun 2000 sampai sekarang ya silakan siapkan berkas tersebut ya sampai sehingga saat ini ya kan, sehingga saat ini dari awal sampai saat ini ya, pokoknya harus semuanya dimasukkan, jangan sampai tertunda ya. Kalau semuanya kita mengajar sudah 20 tahun ya siapkan 20 SK itu ya. Selesai, klik simpan, kemudian lakukan sinkronisasi nanti oleh teman kita operator. Kemudian yang berikutnya adalah perbaikan data status kepegawaian dan jenis PTK. Ya, nanti ini login pada manajemen Dapodik, akun dinas pendidikan. Biasanya teman-teman sudah terdaftar ya. Nanti kan ada di sini ya. Pada menu dashboard, pilih guru dan teknik yang ini dipilih. Kemudian pencarian, cari PTK ini ya. Kemudian nanti ada status kepegawaian GTY, guru kelas dan sebagainya ya.
Setelah pencarian berhasil, pilih tabulasi kepegawaian sesuai isian, status kepegawaian, dan jenis PTK. Lalu klik simpan dan lakukan tarik data sinkronisasi oleh operator satuan pendidikan untuk menarik hasil perbaikan data tersebut. Ini kalau ada perubahan status ya. Tapi biasanya Pak Operator sudah rapi untuk seperti ini. Yang jelas tadi yang dibutuhkan dari surat tersebut kita persiapkan, kita lakukan. Yang jelas langkah kita persiapkan berkas kita, kemudian menghubungi operator, temenin operator kita. Jangan lupa sambil ngopi tentunya ya. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi, apabila channel ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, kemudian like, dan silahkan tuliskan di kolom komentar apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Termasuk nanti kita akan mempublish, kita akan latihan-latihan soal menggunakan channel ini terkait dengan soal-soal PPG. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan langkah kita selalu diberikan kemudahan dan keberkahan, dan kita bisa mengikuti pretest sehingga lulus untuk mengikuti PPG, dan itu adalah langkah kita ke depan. Ketika ada pengangkatan ASN dan sebagainya, kita sudah punya salah satu formasi yang luar biasa, afirmasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan itu jalan kita ke depan semakin mudah. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.